dengan saya Tiara Deviansyah Alfariza dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dari UIN Raden Mas Said Surakarta akan mengajak teman-teman semuanya untuk berkunjung di salah satu tempat bersejarah di Surakarta, yaitu di sini. Tugu Kebangkitan Nasional atau bisa disebut dengan Tugu Lilin dibangun dalam rangka memperingati 25 tahun berdirinya Budi Utomo. Niat pendirian tugu ini dicetuskan oleh perwakilan masyarakat Surakarta saat mengikuti Kongres Indonesia Raya I pada tahun 1931 di Surabaya. Pelaksanaan pembangunan dipercayakan kepada KRT Wurjaningrat, menantu Pakubuwono PB10 yang juga merupakan wakil ketua Budi Utomo. Menurut KRMT Dr. Switadi Kusumadilaga SHMM MSI sebagai salah satu pendiri Yayasan Murni, KRT Wurjaningrat dibantu sekelompok panitia yang terdiri atas 7 orang yang dipimpin oleh Mr. Singgih. Panitia ini lalu mengadakan sayembara untuk mencari rancangan yang sekiranya bisa dijadikan tanda pergerakan kebangsaan Indonesia. Total ada 3 orang yang mengikuti sayembara ini. Rancangan yang dibuat oleh Insinyur Sutejo dipilih oleh panitia. Karyanya dianggap memenuhi harapan mengungkapkan cita-cita kebangsaan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Rancangan yang dibuat oleh Insinyur Sutejo adalah tugu berbentuk lilin yang akan dibangun di sebuah tanah lapang. Tugu ini dibangun di Surakarta karena mendapatkan izin dan dukungan dari Pakubuwono X selaku penguasa Kasunanan Surakarta setelah sebelumnya gagal dibangun di beberapa kota seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang. Peletakan batu pertama dilakukan pada awal Desember 1933 dan pembangunannya diserahkan kepada RM Sosro Saputro. Namun, pemerintah Hindia Belanda menolak pembangunan tugu tersebut. Residen Surakarta sempat menghambat pembangunan tugu ini. Bahkan, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Bonifacius Cornelis de Jones, mengundang Pakubuwono X untuk membicarakan masalah ini. Pembangunan masih terus dilanjutkan dan selesai pada Oktober 1934. Tugu ini kemudian diberi nama Tugu Peringatan Pergerakan Kebangsaan 1908 sampai 1933. Nama tersebut ditolak oleh pemerintah dan mengancam akan membongkar tugu tersebut. Pakubuwono X kemudian ikut turun tangan agar mendapatkan izin dari pemerintah. Di akhir Januari 1935, PB10 datang ke Batavia untuk bertemu Gubernur Jenderal. Namun, usahanya ini menemui kegagalan. Pada bulan April 1935, Residen Treur kembali mengancam akan membongkar tugu ini jika usulan teksnya yang berbunyi Tugu Peringatan Kemajuan Rakyat 1908 sampai 1933 tidak diterima. Pada akhirnya, usulan dari Treur ini terpaksa diterima dan dituliskan pada prasasti di tugu. Peletakan gumpalan tanah dari berbagai penjuru tanah di Nusantara juga dilakukan di pelataran tugu. Namun, masih ada pembedaan mengenai waktu penanaman tanah ini. Para anggota PPPKI yang tersebar di seluruh Nusantara itu datang ke Solo dengan membawa gumpalan tanah dari daerah mereka masing-masing. Pada tahun 1948, Tugu Lilin dijadikan simbol peringatan kebangunan nasional, yang kemudian disebut Kebangkitan Nasional yang pertama. Pada tahun 1953, Tugu Lilin dijadikan bagian dari logo kota Surakarta.
Struktur cagar budaya Tugu Kebangkitan Nasional atau Tugu Lilin berada di daerah perkotaan yang letaknya strategis, yaitu di sudut antara Jalan Kebangkitan Nasional dan Jalan Dr. Wahidin. Tugu Kebangkitan Nasional lazim dikenal sebagai Tugu Lilin. Secara visual, perwujudan tugu tersebut merupakan replika lilin yang menyala sebagai simbol dari semangat yang menerangi. Wujud visual api, lilin, dan bagian lapik pada tugu ini merupakan perwujudan bentuk lingga yoni yang berkembang pada masa Hindu-Buddha.